Pemirsa, seorang oknum perwira Polda Jambi terekam berpesta tanpa patuhi protokol kesehatan di sebuah kafe. Kapolda Jambi akan memproses anggotanya jika terbukti bersalah. Sebuah pesta di salah satu kafe di Jambi Selatan, Jambi dihadiri salah satu oknum perwira polisi dari Kesatuan Polda Jambi. Oknum berpangkat kombes ini bernyanyi dan berjoget bersama anggotanya serta abai protokol kesehatan. Kapolda Jambi menegaskan akan menghukum anggotanya jika terbukti melanggar aturan. Nanti Pak, kalau misalnya memang dibenarkan yaitu anggota kita, bagaimana selanjutnya Pak? Itu sudah anggota kita, betul, lagi sedang diklarifikasi. Oke. Tapi belum tentu salah ya. Iya Pak. Kalau seandainya salah, bagaimana Pak? Tidak selanjutnya? Kita punya aturan internal untuk menegakkan itu. Video ini viral setelah tersebar di akun media sosial. Selain memeriksa perwira polisi, sejumlah pihak yang hadir di pesta itu turut diperiksa Propam Polda Jambi. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemerintah mengambil sikap tegas untuk mencegah kedatangan warga negara India ke tanah air. Ditjen Imigrasi Kemenkumham memutuskan menutup akses ke Indonesia bagi warga negara India. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham telah menutup akses masuk ke Indonesia bagi warga negara India. Penghentian pemberian visa sementara berlaku sejak Kamis 22 April. Untuk pengajuannya sudah kita stop. Namun demikian mungkin ada pertanyaan apakah masih ada visa-visa lain yang sudah kita berikan? Ada. Nah ini kalau yang masih ada nanti mereka mungkin kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengatur bagaimana mengantisipasinya melalui jalur penerbangannya. Larangan sementara hanya berlaku untuk penerbangan sipil, namun pemerintah masih mengizinkan pesawat kargo, terutama yang mengangkut alat medis untuk masuk atau keluar menuju India. Namun demikian, kita memang masih membutuhkan satu pergerakan logistik. Artinya, kita membutuhkan adanya suatu logistik dari dan ke India, seperti kegiatan dropping oksigen, atau sebaliknya vaksin, dan itu pun kita lakukan secara selektif. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan larangan masuk bagi warga negara India. Sejumlah negara telah terlebih dahulu memperketat aturan mereka akibat terjangan tsunami COVID-19 di negara itu. Dan hari ini beberapa negara sudah melakukan pelarangan atau restriksi masuk bagi perjalanan dari India, seperti Hong Kong, Selandia Baru, Pakistan, Arab Saudi, Inggris, dan beberapa negara yang juga melakukan pengetatan adalah Singapura dan Kanada. Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian visa bagi orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi wilayah India dalam kurun waktu 14 hari. Keputusan menutup sementara penerbangan India dipicu dari kedatangan sekitar 112 warga negara India ke Bandara Soekarno-Hatta dengan penumpang pesawat charter. Masuknya ratusan WNI India ini menjadi sorotan publik. Terlebih di tengah upaya pemerintah Indonesia menghentikan penyebaran COVID-19. Saat perjalanan di dalam negeri dibatasi, seperti aturan larangan mudik, publik juga berharap agar pemerintah menerapkan kebijakan yang ketat terhadap penerbangan luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas COVID-19 memindahkan puluhan warga negara India dari sebuah hotel di Cikini Menteng ke hotel lain di Jakarta Barat. Saat menjalani karantina, sejumlah warga negara India terlibat kericuhan di dalam hotel tersebut. Menggunakan bus milik TNI, puluhan warga negara asal India Jumat sore dievakuasi petugas gabungan penanganan COVID-19 dari sebuah hotel di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Warga negara asing ini sebelumnya terlibat kericuhan di dalam hotel sehingga petugas gabungan bertindak dan memindahkan mereka. 60 warga asing asal India ini selanjutnya dievakuasi ke sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat untuk dikarantina. Berdasarkan info dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dari 127 warga negara India yang masuk ke Indonesia pada Rabu 21 April lalu, 21 diantaranya positif COVID-19.
Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 32 warga negara India ditolak masuk petugas imigrasi bandara pada kemarin malam. Para WNA asal India ini ditolak lantaran dokumen keimigrasian yang dimiliki tidak memenuhi persyaratan atau tidak lengkap untuk masuk ke Indonesia. Berdasarkan informasi dari petugas imigrasi, puluhan warga negara India masuk Indonesia berdalih untuk perjalanan bisnis. Pemirsa, terkait masuknya 160 orang dari India via Bandara Soekarno-Hatta, Pangdam Jaya dan Kapolda meminta masyarakat tidak khawatir. Semuanya telah teridentifikasi dan warga negara asal India yang positif tengah menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Telah didata ada 160 orang warga negara asing dan warga negara Indonesia yang datang dari India. Hasil swab dari 160 orang ini, 153 warga negara asing asli dari India, ada 12 orang yang dinyatakan positif. Nah, 12 orang ini langsung diisolasi mandiri di hotel di Kariston, yang 141 itu dipusatkan sekarang di Hotel Holiday Inn, dan yang sudah masuk di sini sekarang ada 90 orang yang negatif yang melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari. Sisanya 51 orang saat ini dalam proses perpindahan dari hotel-hotel yang sudah kita data, sudah kita cari dan sudah kita dapatkan. Saat ini proses pemindahan di Holiday Inn. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir karena kami menjamin bahwa warga negara dari India, baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia, kami data dari mulai kedatangan ya, kemudian sampai kepada bagaimana dia evakuasi, dan bahkan evaluasi sudah kita lakukan secara maksimal. Yang perlu kami tekankan di sini adalah bahwa tidak ada eksodus warga negara India ke Indonesia, khususnya Jakarta. Adapun 160 orang yang berangkat dari Chennai menuju Jakarta, semuanya sudah teridentifikasi. Puluhan warga India ditolak masuk ke tanah air kemarin malam, dan untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Lineke Utsiki di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang Lineke, dengan di stopnya penerbangan dari India ini, apakah masih ada kemungkinan warga negara India yang lainnya tiba di Indonesia hari ini? Wilson, Arlista, dan juga pemirsa, benar sekali seperti yang tadi Anda sudah katakan bahwa dari total 15 penerbangan internasional yang rencananya akan tiba di tanah air pada hari ini, dikonfirmasi oleh pihak manajemen Bandara Soekarno-Hatta bahwa tidak ada penerbangan langsung ataupun direct flight dari India menuju ke Indonesia. Karena demikian, yang masih menjadi pertanyaan adalah jika kita melihat pada aturan pelarangan masuk bagi warga negara India ataupun warga negara asing yang sempat singgah di India dalam kurun waktu 14 hari, ini efektivitasnya baru akan berlaku aturannya pada tanggal 25 April 2021. Sementara kemudian bagaimana dengan warga negara yang dikecualikan ini ataupun dilarang untuk masuk ke Indonesia ini, apakah mereka dapat tetap masuk ke Indonesia dengan menggunakan penerbangan transit? Ini yang kami masih menunggu konfirmasinya dari pihak imigrasi. Kendati demikian, dari data yang kami peroleh di tanggal 11 hingga dengan 22 April, total ada sebanyak 454 warga negara India yang sudah masuk ke Indonesia. Sementara untuk kemarin di tanggal 23 April, ini ada sebanyak 32 warga negara India yang tiba ke Indonesia dan rencananya ini akan dideportasi ataupun dipulangkan ke embarkasi awal.
Informasi yang kami peroleh dari Sam Fernando selaku Humas dari Ditjen Imigrasi, posisinya saat ini ke-32 warga negara India tersebut berada di detention room dan nanti malam ataupun dini hari tepatnya di tanggal 26 April pukul 00.40 waktu Indonesia Barat, mereka rencananya akan langsung dipulangkan ke India dikarenakan tidak memiliki syarat dokumen lengkap karena tujuan mereka ke Indonesia ini bertujuan untuk berbisnis dan juga berinvestasi. Sementara yang dikhawatirkan pemerintah jangan sampai saat ini di India yang sedang menghadapi gelombang ketiga COVID-19 ini kemudian mereka ramai-ramai eksodus ke Indonesia. Ini tentunya yang menjadi alasan mengapa pemerintah Indonesia mengencangkan aturan pelarangan masuk bagi warga negara asing asal India. Tidak hanya itu saja, berkaitan dengan pandemi COVID-19 juga pemerintah sudah memperketat aturan larangan mudik. Kalau kami lihat datanya di 237 penerbangan yang rencananya akan diberlakukan hari ini masih dalam rentang normal di pandemi COVID-19. Tentunya diharapkan bagi warga yang hendak melakukan libur panjang ataupun pulang kampung ini untuk dapat menahan diri, sama-sama kita mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Kembali ke Wilson dan juga Arlista. Ya, Lineke Utsiki dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, India saat ini dihadapkan dengan gelombang tsunami COVID-19. Jumat kemarin India memecahkan rekor angka positif corona yaitu sebesar 300.000 lebih. Hingga saat ini India telah mencatat sebanyak 16 juta kasus positif COVID-19 dan menempatkan negara ini di posisi kedua setelah Amerika Serikat. Selama 24 jam terakhir terdapat 2.263 kematian akibat COVID-19 dengan total keseluruhan 186.920 kematian. Penyebaran COVID-19 di negara ini kian memburuk dengan kondisi rumah sakit yang mulai kewalahan menangani pasien hingga kekurangan pasokan oksigen. Ya pemirsa, untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung dengan Agus Ovia, pelajar Indonesia yang berada di New Delhi, India. Selamat siang. Selamat siang waktu New Delhi. Iya, Lia, ini bagaimana kondisi India pasca tsunami COVID-19 di India? Kita masih dalam kondisi krisis ya, ataupun gelombang kedua dari COVID-19 itu sendiri. Saat ini di kota New Delhi, ibu kota India itu sendiri, kita masih diberlakukan lockdown sampai tanggal 26 April pukul 5 pagi. Namun kita belum tahu apakah ini akan dilanjutkan, mengingat ya kita kembali memecahkan rekor terkait kasus yang terkonfirmasi, yaitu mencapai sekitar 344.000 dalam 24 jam terakhir. Baik Agus, di media sosial banyak sekali informasi yang beredar bahwa cukup parah kondisinya di sana, rumah sakit kekurangan oksigen, lalu juga banyak jenazah yang menanti untuk dikremasi. Kami ingin konfirmasi kepada Anda, benarkah seperti itu kejadiannya di sana? Jadi kalau kita melihat pemberitaan ya yang sekarang mainstream ya di beberapa media di Indonesia, itu memang benar terjadi ya, di mana sistem kesehatan ataupun infrastruktur kesehatan rumah sakit di India, khususnya di kota New Delhi, sekarang benar-benar over ataupun kepenuhan ya dari para penderita COVID-19 itu sendiri. Sekarang yang menjadi fokus dari pemerintah India yaitu penyediaan oksigen dan juga obat bagi mereka yang terkena perawatan dari COVID-19 itu sendiri. Dua hal itu yang saat ini cukup penting, selain juga sebenarnya tempat perawatan ICU juga dan juga tempat tidurnya. Ini sekarang yang dihadapi oleh pemerintah. Bahkan sampai saat ini pemerintah berusaha untuk melakukan impor produksi oksigen ya, alat produksi oksigen dari Jerman ya, untuk mengurangi krisis dari oksigen itu sendiri. Kalau untuk kondisi rumah sakit di sana, apakah masih ada kamar yang kosong, khususnya IGD mungkin yang bisa menampung pasien dengan gejala berat? Untuk saat ini memang ada, dari pemerintah New Delhi sendiri sudah memberikan website khusus untuk memeriksa ketersediaan tempat tidur, khususnya seperti ICU ataupun tempat tidur untuk perawatan ringan. Masih ada, cuman memang jumlahnya tidak banyak ya, karena banyak sekali dipakai bagi mereka yang terkena gejala parah dari COVID-19 ini. Agus, dari pengamatan Anda ini kenapa India justru terjadi kembali nih gelombang tsunami COVID-19? Penyebabnya apa? Ya, berdasarkan informasi dari beberapa ahli yang menyampaikan bahwasannya mengapa gelombang kedua ini lebih parah, jauh lebih parah daripada gelombang pertama yang mana kasusnya hanya 100.000 menjadi 300.000, karena memang adalah pengabaian dari protokol kesehatan.
sebagaimana kita tahu ya, ketika kita berada pada posisi kasusnya ini belum sampai gelombang kedua, orang mulai mengondorkan penggunaan masker, menjaga jarak, yang mana ini terlihat dari acara-acara pernikahan, ataupun festival keagamaan, ataupun bahkan kampanye politik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah terkait mutasi dari COVID-19 itu sendiri, yang mana sudah bermutasi 2 kali, bahkan 3 kali, sehingga menyebabkan penyebarannya lebih ganas dan juga lebih cepat dengan gejala yang lebih parah tentunya. Dan yang ketiga juga disebabkan karena dari masyarakat ada yang masih ragu dengan yang namanya vaksin itu sendiri. Baik. Dari KBRI yang ada di sana, apa sarannya kepada imbauannya kepada warga negara Indonesia? Apakah nanti akan ada informasi untuk dipulangkan ke Indonesia atau seperti apa, Mas Agus? Sejauh ini dari KBRI memang selalu menjaga kontak ya dengan WNI, khususnya melalui WhatsApp group ataupun langsung jalur pribadi, menanyakan kabar dan juga memberikan himbauan ya untuk menjaga kesehatan dan kalau bisa untuk tetap di rumah saja di saat memang krisis ataupun tsunami pandemi COVID-19 ada di India gitu. Baik, terima kasih Mas Agus atas informasinya. Kita doakan semoga warga negara Indonesia yang ada di sana semuanya sehat selalu dan tidak tertular COVID-19. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, warga di Kabupaten Kampar Riau menggelar sayembara berhadiah uang Rp125 juta. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.